Shalom Kingdom Citizen, welcome to the Kingdom Celebration GBI Rock Manado. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan serta firman Tuhan yang luar biasa dan menguatkan iman kita. Don't forget to like, share, and subscribe this channel, serta update informasi terbaru kami melalui Facebook GBI Rock Manado dan Instagram @rockmanado. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga,
Shalom warga kerajaan, puji Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan nama Engkau pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yes. Mari sama-sama katakan, Kau kan
Kami bersyukur Tuhan. Engkau lah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih, Yesus. Sebab kami tidak takut, Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal, ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya karena setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara atas kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami boleh bagikan. Apa yang Tuhan mau untuk kami dengar. Biarlah Engkau berbicara atas kami. Kami mohon kasih karunia-Mu ya Roh Kudus untuk menuntun kami pagi hari ini. Sehingga firman-Mu dapat kami mengerti Tuhan. Menjadi rema buat kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian.
Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati, hari yang luar biasa, hari yang penuh gairah. Hari ini saya akan membagikan buat Bapak Ibu Saudara sebuah topik yang menarik sebenarnya, yaitu topik tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik. Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita tahu bahwa komunikasi sangat penting di dalam kehidupan kita. Komunikasi sangat berarti di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat pengertian daripada komunikasi, komunikasi mempunyai pengertian adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi antar keduanya. Artinya bahwa gini, komunikasi tidak cuma sekedar menyampaikan informasi, tetapi komunikasi adalah kita harus saling mempengaruhi. Harus ada saling mempengaruhi di antara orang yang berkomunikasi. Artinya bahwa tidak semudah cuma menyampaikan sebuah pesan, tetapi dia harus ada pengaruh yang disampaikan. Nah, bagaimana komunikasi itu dapat mempengaruhi? Ini sangat penting. Ini harus kita ketahui sama-sama. Yang pertama, saya ingin membagikan buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, komunikasi agar dapat mempengaruhi sesuai dengan firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tidak gampang kita mengatakan kasihlah, gitu kan? Kasihlah saudaramu manusia. Dan kata-kata penuh kasih itu tidak mudah. Saya sendiri dalam keluarga juga mengatakan dengan kata-kata kasih itu tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala apa yang kita sampaikan diinterpretasikan itu berbeda. Ketika kita menyampaikan katakanlah A gitu kan, kadangkala ada asumsi dari yang menerima informasi sehingga kata-kata itu tidak sampai kepada orang yang kita sampaikan. Nah, ini penting buat Bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan bahwa kata-kata kita harus penuh kasih, ketika kita menyampaikan sesuatu dan diinterpretasikan yang berbeda, kita harus belajar untuk mengasihi orang yang kita sampaikan. Harus ada klarifikasi. Kita harus menyampaikan makna, apa maksud yang harus kita sampaikan. Kalau tidak, saya yakin bahwa komunikasi kita nggak akan pernah jalan. Setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda. Kadangkala saya dengan istri saya itu berbeda cara berpikirnya. Cara pandangnya berbeda sehingga ketika saya menyampaikan sesuatu itu berbeda. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin keluarga kita atau istri kita itu mungkin punya interpretasi yang berbeda. Oleh sebab itu makanya kenapa hendaklah kata-kata kita penuh dengan kasih. Karena gini, setiap orang punya karakter yang berbeda. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita harus mengasihi kata-kata dengan kasih. Kadangkala kalau kita diinterpretasikan berbeda, marah itu ada, geram itu ada. Kamu kok nggak ngerti sih apa yang saya maksud gitu kan? Sehingga kita mengatakan kita mungkin bisa mencela atau mungkin kita balik marah kepada orang yang kita akan sampaikan. Tetapi di sini kita katakan bagaimana komunikasi yang baik, maka kita harus mengkomunikasikan dengan kasih. Kasih bukan cuma sekedar menyampaikan dengan lembut, tetapi harus bisa dipahami. Artinya bahwa makna dan tujuannya juga harus jelas. Tidak cuma sekedar menyampaikan saja tetapi harus tahu. Orang yang kita sampaikan, orang yang kita kasih tahu itu harus tahu apa makna yang kita sampaikan. Sehingga dia tahu betul-betul apa yang menjadi tujuan pesan yang kita sampaikan. Bapak Ibu saya kasih dalam Kristus, kita tahu bahwa pesan dalam kekristenan jelas bahwa kita harus menyampaikan tentang Kristus. Kristus kalau kita sampaikan dengan cara yang kasar tentu tidak akan pernah nyampe kepada orang itu. Cara yang tidak benar akan membuat pesan yang disampaikan kepada orang yang menerima informasi juga tidak akan pernah sampai. Nah, buat Bapak Ibu sekalian saya ingin menyampaikan ini. Mari kita belajar menggunakan kata-kata yang penuh kasih. Seperti apa kata-kata yang penuh kasih? Ini saya punya contoh gitu kan. Kita tahu bahwa kita menghadapi yang namanya situasi COVID gitu kan. Satu saat saya melakukan telepon atau komunikasi dengan
anak saya yang ada di kota Mobagu, karena kami terpisah antara Manado dengan kota Mobagu. Pada waktu saya menyampaikan, saya menelepon kepada anak saya, yang terjadi adalah anak saya ternyata keluar dari rumah dan pergi kepada tetangga yang notabene dia adalah perawat yang merawat COVID gitu kan. Saya bilang ke waktu saya tanya kepada mertua saya tanya, mana Fiore? Dia bilang, Fiore ada naik sepeda ke rumah sebelah gitu kan, ke tetangga gitu kan. Ketika saya dengar itu, saya telepon lagi dan saya telepon kepada istri saya gitu kan. Saya bilang kepada istri saya bilang, Ma, Fiore ada di tetangga gitu kan. Yang terjadi adalah mungkin ini yang saya maksud adalah asumsi. Orang bilang, istri saya bilang saya marah, padahal enggak gitu loh. Dia pikir saya marah, saya bilang saya tidak marah gitu kan. Saya tidak menyalahkan orang tua saya gitu, orang tua kami, mertua kami gitu kan. Tetapi saya pingin bagaimana caranya anak saya harus pulang, tidak ke tetangga yang dia adalah notabene perawat daripada COVID gitu kan. Karena saya pikir resikonya cukup tinggi gitu kan. Saya tidak mengatakan kepada dia bahwa salah orang tua kami, enggak. Tetapi saya bilang mari kita menyampaikan kepada dia supaya untuk dia balik pulang ke rumah. Nah, ini sebuah contoh kadangkala apa yang kita sampaikan walaupun cuma lewat pesan biasa dan telepon biasa itu diinterpretasikan yang berbeda. Tetapi kalau seandainya kita menanggapinya dengan kasih, artinya kita marah-marah, maksud saya tidak begitu atau bagaimana, akhirnya kacau balau gitu kan. Karena setiap orang punya asumsi yang berbeda, punya interpretasi yang berbeda. Oleh sebab itu kita harus menjelaskan kepada dia, saya tidak marah, cuman apakah kita tidak berpikir gitu kan, kalau seandainya dia ke sebelah gitu kan. Tetapi kadangkala wanita itu agak sedikit tersinggung. Ini buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon dipahami juga istri-istrinya. Kadang-kadang istri-istri itu kalau di rumah sudah banyak pekerjaan, kadang-kadang tertekan juga kalau seandainya diinformasiin anaknya ke rumah tetangga gitu kan, sedangkan tetangganya itu perawat COVID gitu. Artinya gini, kita harus belajar untuk bagaimana kita menggunakan kata-kata yang penuh kasih. Jangan sampai interpretasi, asumsi itu dapat memicu emosi kita gitu. Tidak memicu emosi kita sehingga terjadi yang namanya pertengkaran yang lebih hebat. Nah, di dalam kekristenan juga kita harus belajar untuk menggunakan kata-kata kasih. Kita harus menyampaikan sesuatu dengan baik. Dan kita harus memberikan klarifikasi yang jelas tentang apa yang kita sampaikan kepada seseorang. Sehingga tidak terjadi yang namanya misunderstanding atau miskomunikasi. Gitu. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus belajar untuk lebih efektif, kita harus menggunakan kata-kata yang penuh kasih. Kita harus mengklarifikasi dengan jelas sehingga orang lain dapat mengerti apa yang kita maksud. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa jangan hambar. Saya sempat berdiskusi dengan rekan pelayanan saya, saudara Cliff. Saya bertanya kepada dia, Cliff, apa yang kamu ketahui tentang hambar? Dia katakan tidak ada rasa. Jadi pain, tidak ada apa-apa rasanya gitu kan. Nah, waktu saya gali lagi tentang apa makna daripada hambar, itu hambar seperti yang tadi seperti dikatakan saudara saya itu tidak ada rasa, tetapi ada yang lebih menarik. Ternyata tidak ada rasa hambar, atau hambar itu yang dimaksud adalah hidup dalam kepura-puraan. Artinya apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu tidak sama dengan apa yang dalam hatinya. Jadi dia tidak benar-benar mengatakan seperti apa yang diucapkan. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang sifatnya fake atau palsu. Jadi untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita harus mengatakan dengan jujur, dengan tulus, dengan apa yang ada dalam hati kita, tidak hambar.
Kadangkala kita memuji seseorang itu hanya untuk manis di bibir, katakanlah gitu kan. Kita memuji orang hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Kita mengasihi saudara kita oleh karena kita mengharapkan sesuatu dari itu. Itu yang dinamakan dengan kasih yang hambar. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, untuk kita berkomunikasi yang efektif, itu kita tidak boleh berkata-kata dengan hambar. Tetapi kita harus berkata-kata dengan tulus. Artinya apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Tidak kebalikan daripada itu. Kadangkala kita seringkali berpikir bahwa hanya untuk mendapatkan sesuatu, kita berpikir, kita berkata-kata tidak sesuai dengan kenyataannya. Tetapi kita mari belajar untuk supaya komunikasi yang baik di antara kita, di antara orang-orang Kristen. Mari kita sama-sama, jangan hambar. Kita harus mengatakan kata-kata yang baik. Alkitab mencatat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b dikatakan demikian. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Artinya bahwa begini, ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan, maka kita harus memperhatikan baik perkataan kita. Apakah perkataan kita ini sudah betul-betul tulus? Apakah perkataan kita sudah betul-betul lahir dari hati kita? Bukan kata-kata yang hambar. Kadangkala kita selalu mengatakan kata-kata yang hambar, yang tidak sesuai dengan hati kita. Padahal hati kita mengatakan hal yang berbeda. Tetapi oleh karena kita hanya untuk mengatakan sesuatu, mengharapkan sesuatu sehingga kita mengatakan yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Mari lewat perenungan kita mulai belajar tentang bagaimana kita harus mengatakan sesuatu dengan kata-kata yang jujur, yang tulus, yang terbaik, yang berasal dari hati kita. Tidak mudah, tidak mudah. Kadangkala saya berpikir untuk mengatakan sesuatu, apakah yang saya katakan itu sesuai. Setiap kita kadang-kadang tidak gampang untuk mengatakan sesuatu, tetapi mari kita belajar untuk mengatakan secara benar, secara baik, secara tulus kepada orang tersebut, kepada saudara-saudara kita, sehingga kita bisa menyatakan tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Amsal mengatakan, siapa mengumpat, di dalam Amsal 20 ayat 19 dikatakan demikian, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Saya bilang katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar untuk mengasihi orang kita secara tulus, jangan hambar kepada orang lain. Kita mengatakan kata-kata yang benar kepada orang lain, sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dengan kasih, dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, dikatakan begini. Di ayat, kita kembali lagi di dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan gini. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini ada sebuah makna yang tersirat di dalamnya. Di dalam setiap kita mau menyampaikan sesuatu, maka kita harus tahu bagaimana kita menjawab. Artinya bahwa kita harus berhikmat. Artinya bahwa setiap perkataan kita, setiap apa yang kita ucapkan, kita harus pikirkan dulu. Kadangkala kita tidak mengucapkan itu, tidak dipikirkan dulu. Kita tidak memikirkan apa yang hendak kita ucapkan. Secara frontal saja kita sampaikan. Memang baik, memang tulus, memang betul apa yang kita sampaikan. Tetapi kita juga perlu berhikmat. Kita harus tahu bagaimana kita berbicara, berkomunikasi dengan baik. Karena kita tahu bahwa dengan komunikasi yang baik akan membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa begini. Bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya bahwa begini, kita harus tahu bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Setiap orang pasti punya karakter yang berbeda-beda. Katakanlah orang A punya karakter seperti ini, orang B seperti ini, orang C seperti ini. Artinya kita harus tahu bagaimana kita harus berkata-kata kepada orang itu. Kita harus berpikir sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut. Kita harus berhikmat dengan apa yang kita ucapkan dan kita sampaikan kepada orang tersebut. Kadangkala kita
Istilahnya kalau tadi apa yang saya sampaikan, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulutnya. Kadang-kala kita tidak bisa mengendalikan kata-kata kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita ucapkan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita katakan sehingga itu dapat merusak hubungan kita, merusak komunikasi kita dengan orang tersebut. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana kita berhikmat di dalam menggunakan kata-kata kita. Kata-kata yang bijak adalah sebuah hal yang menyegarkan hati kita, menyegarkan saudara-saudara kita. Dan ini akan membawa dampak buat hubungan kita dengan orang lain. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya rusaknya hubungan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, mari lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar bagaimana caranya kita membangun hubungan yang baik. Kita tahu bahwa kita adalah pemimpin, kita tahu kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memiliki komunikasi yang baik. Oleh sebab itu lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar, kita memiliki komunikasi yang baik. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus belajar bagaimana membangun komunikasi yang baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah mari kita belajar untuk kita selalu memenuhi kata-kata kita penuh dengan kasih. Yang kedua, bagaimana kata-kata kita harus penuh dengan ketulusan, berangkat dari hati yang tulus, tidak ada namanya unsur yang tersembunyi di antara kata-kata kita. Dan yang ketiga adalah kita harus belajar untuk wise, kita harus berhikmat dengan kata-kata kita. Saya percaya setiap kita akan diberkati, lewat perkataan kita, kita akan membawa dampak terhadap orang lain. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita belajar bagaimana membangun komunikasi yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang luar biasa, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu mengalir atas kami Tuhan. Engkau yang beracara atas kami, Engkau yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membangun sebuah komunikasi yang baik. Oleh sebab itu untuk membangun sebuah komunikasi yang baik Tuhan, kami belajar untuk membangun sebuah komunikasi yang baik dengan penuh kasih Tuhan. Kami juga membangun komunikasi yang baik dengan kami cara tidak hambar Tuhan, tidak fake Tuhan, tidak abu-abu tetapi dengan tulus, dengan yang lahir dari hati kami Tuhan. Dan biarlah kami membangun komunikasi juga dengan penuh hikmat. Kami harus mengatur bagaimana kami harus berkata-kata supaya kami benar-benar tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu mengalir atas kami Tuhan. Berkati setiap kami, berkati jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu mengalir atas setiap mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkanku.
yang ajaib Tuhan. Yes, Ajar kami Yesus. untuk boleh belajar berkomunikasi dengan baik. Ya, Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami belajar untuk berkomunikasi baik, berkomunikasi dengan kasih, berkomunikasi dengan tidak hambar, sehingga kami tahu bagaimana kami harus menjawab Tuhan. Kami belajar untuk berhikmat untuk setiap kata-kata kami yang keluar. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, anugerah Tuhan akan mengalir dalam setiap kata-kata kami Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu akan mengalir atas kami Tuhan. Yes, Lord. Mari ajar kami Tuhan. Ajar kami Ya, untuk Tuhan. belajar untuk berkomunikasi secara baik Tuhan. Amin. Yesus. Dengan komunikasi yang baik, kami boleh semakin berikatan Tuhan. Sebagai saudara di dalam Kristus Tuhan. Kami boleh memancarkan terang Kristus buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Lewat kata-kata kami. Kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang berkualitas Tuhan. Lewat itu semua nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya anugerah-Mu mengalir atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Ya, Tuhan. Kami selesai berbicara Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus menyatakannya dalam kehidupan kami. Engkau akan beracara atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.